Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Aduh, Pak Nasarudin ini gimana sih sebagai Menteri Agama? Masa kalau kita ingin maju kita harus meninggalkan zakat? Zakat bukan sekedar tradisi sosial, Pak Nasarudin. Zakat adalah rukun Islam, kewajiban syariat yang qat'i. Disebut berulang kali dalam Al-Quran bersama sholat. Allah berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, aqimus sholah wa atuz zakat. Perintah ini muncul berkali-kkali dalam Al-Quran, menunjukkan zakat adalah pondasi agama, bukan penghambat kemajuan. Yang kedua, Pak Kemenag, sikap ulama terhadap orang yang menolak zakat. Dalam sejarah Islam, ketika ada kelompok yang menolak zakat setelah wafat Nabi, yaitu adalah Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, mengambil sikap tegas. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan sholat dan zakat. Itu perkataan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Meninggalkan zakat bukan pilihan strategi sosial, tetapi dianggap penyimpangan serius dari ajaran Islam. Yang ketiga, Pak Kemenag, justru zakat adalah sistem kemajuan umat. Secara ekonomi Islam, zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial, memutar harta, mengangkat fakir miskin, menjaga stabilitas masyarakat. Negara Islam klasik berkembang bukan karena meninggalkan zakat, tetapi karena mengelola zakat dengan baik. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan disebutkan hampir tidak ditemukan penerima zakat karena kemiskinan menurun drastis. Jadi secara sejarah, meninggalkan zakat bukan jalan kemajuan. Justru itu adalah menghancurkan Islam, Pak Kemenag. Optimalisasi zakat justru sumber kemajuan. Yang keempat, kemungkinan maksud yang perlu diklarifikasi adalah sebagai pejabat negara, Nasarudin Umar mungkin sedang mengkritik satu, praktek zakat yang tidak produktif, manajemen zakat yang belum modern, atau pola pikir umat yang hanya karitatif. Namun redaksi meninggalkan zakat jika dipahami literal jelas itu bertentangan dengan prinsip syariat dalam Islam. Yang diperbaiki adalah pengelolaannya, bukan kewajibannya. Yang kelima, prinsip dasar Islam. Islam tidak pernah mengajarkan meninggalkan sholat agar maju, meninggalkan puasa agar modern, atau meninggalkan zakat agar sejahtera. Justru kemajuan Islam selalu berdiri di atas iman, ibadah, keadilan sosial. Zakat adalah jembatan antara ketiganya. Kesimpulannya, zakat adalah rukun Islam yang tidak bisa ditinggal. Al-Quran sangat menekankan zakat. Sejarah zakat memperkuat peradaban. Jika ada pernyataan daripada Pak Kemenag meninggalkan zakat, maka perlu klarifikasi karena ini bertentangan dengan prinsip agama Islam. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Apakah benar Al-Quran itu tidak mempopulerkan zakat seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kementerian Agama ini? Itu tidak benar. Jika dipahami secara literal, justru fakta Al-Quran, kata zakat dan perintahnya sangat sering disebut. Hampir selalu disandingkan dengan sholat. Contoh ayat Quran surat Al-Baqarah 43, aqimus sholah wa atuz zakah. Kemudian surat At-Taubah, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Quran surat Al-Mu'minun ayat 4, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Para ulama tafsir menyebut perintah zakat disebut puluhan kali dalam Al-Quran, bahkan menjadi rukun Islam. Artinya secara nas, zakat sangat dipopulerkan oleh Al-Quran. Kemungkinan maksud yang ingin disampaikan kadang dalam kajian sosial ada maksud berbeda. Misalnya yang mungkin dimaksud oleh Pak Kementerian Agama, zakat kurang populer di masyarakat, bukan di Al-Quran. Kalau itu iya. Orang Islam itu lebih fokus ibadah individual, sholat, puasa. Ibadah sosial seperti zakat kurang menjadi budaya ekonomi umat.
Kalau maksudnya begitu, itu kritik sosial, bukan dalil agama. Masalahnya jika kalimatnya berbunyi Al-Quran tidak mempopulerkan zakat, maka secara ilmu tafsir itu tidak tepat secara redaksi Pak Kemenag. Kedudukan zakat dalam Islam: zakat bukan ibadah kecil. Dalam sejarah Islam, Nabi memerangi orang yang menolak zakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama, berkata, siapa yang memisahkan sholat dan zakat akan aku perangi. Ini menunjukkan apa? Zakat sama dengan pondasi agama, bukan ibadah pinggiran. Kenapa zakat terasa tidak populer? Ini realitas sosial umat. Sedekah viral, donasi spontan, tapi zakat mal sering diabaikan. Padahal zakat itu sistem ekonomi lisan, menghapus kemiskinan, distribusi kekayaan umat. Kesimpulannya, Al-Quran sangat menekankan zakat. Zakat disebut berulang kali bersama salat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Secara syariat, zakat sangat populer dan fundamental. Yang kurang populer adalah praktiknya di masyarakat, bukan ajarannya. Itu sudah nas Al-Quran, tidak bisa dirubah. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innamas zakatu lil fuqara wal masakin.